Saudara kehujanan, semoga saudara kehujanan berkat juga. Di dalam Amsal Fatsalnya yang keempat, kita akan membaca ayat 1, mulai dia berbunyi begini. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Kita baca dua ayat ini dahulu. Dengarkanlah hai anak-anak. Ini judulnya adalah keamanan di dalam hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak. Coba dalam bahasa Inggris dipakai kata hear my children. Ya. Di situ tulis hear ye children. Dengarkanlah kamu anak-anak. Dalam Alkitab saya hear my children. Dengarkanlah anak-anakku. The instruction of a father. Jadi tugas seorang ayah memberi instruksi. Ya. Dengarkanlah instruksi dari seorang ayah. Dalam bahasa Indonesia, didikan. Sebab kita ini tidak bisa jauh dari pendidikan. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, instruksi dari seorang ayah. Ya. Instruksi dari seorang ayah, coba kita melihat lebih dahulu siapa bapak kita itu. Dalam Markus 14 ayat 26, mungkin saya salah, coba lihat dulu saja. Markus 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. 30. Ayat 30. Lalu kata Yesus kepada aku, berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, pada malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 36, coba kita lihat 36. Nah, ini yang betul. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Jadi Yesus menempatkan diri sebagai anak di depan bapaknya. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Bisa diulangi? 2, 3. Tidak ada. Jadi kalau Yesus menolak itu cawan, bisa. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi ada yang lebih tinggi dari mujizat. Yaitu, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi Yesus menempatkan diri sebagai anak yang di bawah instruksi Bapaknya. Bisa bilang haleluya. Kalau Yesus Tuhan sendiri, Tuhan kita yang kita junjung, sanggup menempatkan diri sebagai anak di hadapan Bapa di sorga, ini adalah cerita tentang Bapa di dalam perjanjian lama. Yesus menjadi anak dari Bapa. Sebab pada zaman Yesus belum ada perjanjian baru, masih ada perjanjian lama, Taurat. Nah, di dalam perjanjian baru, dalam Roma pasal 8 ayat 15, di sana Rasul Paulus menerangkan hal yang sama. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Dulu kita budak dosa. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ya, takut ini, takut itu. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sama-sama anak
Allah. Jadi Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Oleh Roh Kudus yang sama itu kita bisa berseru kepada Bapa dari Yesus itu sama, yaitu ya Aba, ya Bapa. Nah, saya harap dengan dua ayat ini kita mengerti kedudukan kita di hadapan Bapa. Nah, itu nampak dalam doa Bapa kami. Mari kita lihat Matius 6 ayat 9. Dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa, sama-sama, Bapa kami. Dia Bapa saya, tapi dia juga Bapa saudara. Dia Bapa dari jemaat gereja lain. Dia Bapa dari jemaat anak-anak Tuhan yang lain. Mungkin kita tidak kenal, tapi mereka berhak menyebut kepada Tuhan yang sama. Dia bilang, Bapa kami yang di sorga. Dan kita dalam suratan Paulus, ya Aba, ya Bapa. Ini masih dalam perjanjian lama, baru diperkenalkan perjanjian baru oleh Yesus kepada murid-muridnya. Berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga. Nah, mari kita berhenti sebentar. Di dalam perjanjian lama, saudara, kata Bapa itu hanya ditulis dalam perjanjian lama, hanya ditulis 7 kali. Sepanjang 39 buku hanya ditulis 7 kali. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam Injil Matius saja, kata Bapa ditulis 70 kali. Ya, lebih dari 70 kali. Jadi sekarang zaman kemurahan. Siapa saja boleh menyebut Tuhan Bapa. Ya, kita bisa menyebut dia sang penguasa, kita bisa menyebut dia pencipta langit dan bumi, kita bisa menyebut dia Alfa dan Omega, tetapi yang paling dalam dengan kita adalah kita menyebut dia Bapa. Nah, kita lompat kepada Lukas pasal 11. Dalam Lukas pasal 11 kita baca ayat 1. Dalam ayat 1, pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Nampaknya ini siang hari. Ketika ia berhenti berdoa, jadi doa itu ada awalnya, ada berhentinya. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ini sekarang kita bicara mengenai doa. Ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum Yesus datang, Yohanes Pembaptis dulu datang, tidak ditulis dalam Alkitab, tapi dari ayat ini kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Sedangkan murid Yesus belum tahu bagaimana berdoa. Maka ketika Yesus sedang berdoa, nampak bagi murid-muridnya menarik sekali ketika Tuhan Yesus berdoa. Jadi ini salah satu aksioma, hal yang tidak bisa dan tidak usah dibuktikan lagi, bahwa kalau kita berdoa, orang akan tertarik kepada kita. Amin. Bukan tertarik apa-apanya, tetapi tertarik, kenapa ya orang ini bisa berdoa? Kenapa? Lalu ayat 2.
Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, sebab selama ini doanya doa perjanjian lama. Ya, yang tidak boleh menyebut nama Tuhan, bayangkan 39 buku hanya 7 kali. Ya. Sekarang Budi kasih tahu, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. 3, ini Lukas pendek. Berikanlah kami setiap hari makan kami yang secukupnya. 4, ampuni kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat, dia pakai tentang 2 sahabat. Maksudnya saudara harus bersahabat dengan Bapa. Dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Minta pinjam. 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. 7. Masa ia yang di dalam rumah itu akan menjawab? Berarti tidak mungkin. Jangan ganggu aku. Pintu sudah ditutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nggak mungkin itu, kata Yesus. 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, tetapi karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Ini banyak orang kalau berdoa malu. Untuk berseru nama Yesus itu malu. Untuk menangis di gereja itu malu. Untuk berbahasa roh itu malu. Ia akan bangun juga. Dan memberikan kepadanya sama-sama apa yang diperlukannya. Apa yang diperlukan oleh saudara sore hari ini? Kita bicara tengah malam, sebab ini sudah tengah malam. Menurut Roma 13, sudah jauh malam. Kita ketuk pintu kepada sahabat kita yang Yesus bilang Bapa itu. Ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah. Saudara teruskan. Carilah. Ketoklah. Nah, sekarang perhatikan ayat 10 baik-baik. Karena setiap orang yang meminta menerima, nggak pakai syarat loh. Setiap orang yang meminta menerima,